Perkenalkan, nama saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 080112840964. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 tugas algoritma dan pemrograman. Di sini untuk soalnya, buatlah algoritma dan coding dengan rekursif untuk menghitung keluaran dari suatu deret. Nah, contoh inputnya itu inputkan S-nya itu 1945. Kemudian untuk outputnya itu disimpan pada variabel jum, yaitu sama dengan jumlah dari digit-digit bilangan yang dimasukkan. 1 ditambah 9 tambah 4 tambah 5 sama dengan 19. Nah, untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel S dengan tipe data integer, lalu tampilkan pesan, masukkan angka, kemudian input nilai ke dalam variabel S. Nah, selanjutnya tampilkan pesan jum sama dengan. Lalu panggil fungsi jum deret, yaitu dengan variabel S, dan simpan hasilnya ke dalam variabel J. Nah, di sini untuk fungsi jum deretnya, pertama mulai, lalu cek apakah N itu kurang dari 10. Jika iya, maka cek lagi apakah C memenuhi. Jika C memenuhi, maka cetak N. Jika C tidak memenuhi, maka kembalikan nilai N, lalu fungsi selesai. Nah, jika tidak, maka hitung deret dengan rumus deret sama dengan N mod 10. Hitung sisa dengan rumus sisa sama dengan N bagi 10. Nah, hitung H dengan memanggil fungsi jum deret, yaitu H sama dengan jum deret sisa, C. Lalu cek apakah C memenuhi. Jika iya, maka cetak operasi tambah berderet. Kemudian jika tidak, maka kembalikan hasil H ditambah deret. Lalu selesai. Selanjutnya, tampilkan hasil penjumlahan deret angka dari proses J. Lalu N selesai. Nah, untuk running programnya, pertama mulai. Nah, misal kita inputkan bilangan 1945, maka fungsi jumlah datang dipanggil pertama kali dengan N sama dengan 1945, lalu cetak sama dengan true. Nah, N lebih dari atau sama dengan 10, jadi digit sama dengan 1945 mod 10 sama dengan 5, lalu sisanya 1945 dibagi 10 sama dengan 194. Kemudian fungsi jumlah 194 true dipanggil, N lebih dari sama dengan 10, jadi digitnya sama dengan 194 mod 10 sama dengan 4, lalu sisanya 194 per 10 itu sama dengan 19. Fungsi jumlah 19 true dipanggil lagi, N lebih dari sama dengan 10, jadi digitnya itu sama dengan 19 mod 10 itu sama dengan 9, lalu sisanya itu 19 bagi 10 itu sisanya 1. Nah, fungsi jumlah 1 true dipanggil lagi, N kurang dari 10. Untuk N nya dikurang 10, cetak 1, lalu return 1. Nah, kembalikan ke N sama dengan 19, hasil sama dengan 1 dari hasil sebelumnya, lalu cetak operasi positif, 9. Selanjutnya return 1 ditambah 9 sama dengan 10, lalu kembali ke N sama dengan 194. Nah, hasilnya sama dengan 10, lalu cetak lagi operasi positif, 4, kemudian return 10 tambah 4 sama dengan 14. Kembalikan ke N sama dengan 1945, hasilnya itu sama dengan 14, lalu cetak operasi positif, 5. Return 14 tambah 5 itu sama dengan 19, lalu kembali ke fungsi main. Nah, jadi untuk hasilnya sama dengan 19, dicetak 19. Untuk outputnya nanti jum sama dengan 1 ditambah 9 tambah 4 tambah 5 itu sama dengan 19. Lalu selesai. Untuk fungsi mainnya,
Ini pertama start, lalu inputkan nilai S, lalu ini hasil sama dengan akan dipanggil fungsi jumlah digit. Nah, lalu dicetak sama dengan, kemudian ditampilkan hasilnya lalu N. Nah, untuk fungsi jumlah digit start, lalu periksa apakah N kurang dari 10. Jika dia true, maka dia masuk ke pernyataan kondisi if cetak. Jika dia true, dia akan menampilkan N, lalu return N, lalu selesai. Nah, jika false, maka dia masuk untuk melakukan operasi digit sama dengan N mod 10, sisa sama dengan N per 10. Hasilnya itu akan dipanggil lagi fungsi jumlah digit, sisa koma cetak, lalu diperiksa untuk kondisi pernyataan if cetak. Jika dia true, maka akan mencetak operasi tanda positif, lalu menginputkan digitnya, kemudian return hasil ditambah digit. Nah, jika kondisi ini false atau tidak memenuhi, maka dia langsung return hasil ditambah digit, kemudian N. Untuk pseudocode-nya, pertama deklarasikan variabel S dengan tipe data integer, lalu mulai inputkan nilai S, lalu hasil diisi dengan ini fungsi jumlah digit, akan dipanggil fungsi jumlah digit, kemudian cetak hasilnya lalu N, selesai. Nah, ini untuk fungsi jumlah digitnya. Kita mendeklarasikan variabelnya yaitu N, digit, sisa, dan hasil dengan tipe data integer, lalu variabel cetak diisi dengan boolean, kemudian mulai cetak diisi dengan true, kemudian masuk pernyataan kondisi. Jika N kurang dari 10, maka jika cetak, maka ini if cetak, maka dia akan mencetak N, kemudian mengembalikan nilai N atau return N. Jika tidak, maka dia akan masuk else then, lalu melakukan operasi digit diisi dengan N mod 10, kemudian sisa diisi dengan N per 10, hasil diisi dengan fungsi jumlah digit, sisa koma cetak, lalu diperiksa lagi cek kondisi cetak. Jika dia memenuhi, maka dia akan mencetak tanda positif dan menampilkan digitnya, lalu return. Jika tidak, maka dia akan return hasil ditambah digit, lalu N. Nah, selanjutnya untuk program C++ nya, pertama kita masukkan file header include iostream, using namespace std, nah selanjutnya masukkan fungsi untuk jumlah digitnya, jumlah digit yang berisi variabel N, cetak, dan diisi dengan true. Nah, selanjutnya periksa sini apakah N kurang dari 10. Jika ya, maka dia akan memeriksa lagi untuk if cetak, jika dia memenuhi, maka dia akan menampilkan N, nilai dari N, kemudian return N, mengembalikan nilai N. Nah, jika tidak, maka dia akan keluar dari ini yang berada di dalam if, lalu else if, nah di sini digitnya diisi dengan N mod 10, lalu sisanya diisi dengan N per 10, kemudian akan dipanggil fungsi jumlah digit lagi,
yang disimpan pada variabel hasil jumlah digit, sisa dan cetak. Lalu jika cetak ini memenuhi, maka dia akan menampilkan operasi tanda operasi positif, lalu menampilkan digitnya. Nah, selanjutnya return hasil ditambah digit, mengembalikan nilai hasil ditambah digit. Nah, ini untuk fungsi jumlah digitnya. Lalu masuk ke fungsi in main. Deklarasikan variabelnya, yaitu variabel s dengan tipe data integer. Nah, untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan. Kemudian cout s untuk menampilkan ke layar s sama dengan inputkan nilai s, sin s. Nah, lalu cout zoom selanjutnya panggil fungsi jumlah digit tadi yang disimpan di variabel hasil jumlah digit. Lalu tampilkan hasilnya buat sama dengan tampilkan hasil, lalu enter seperti ini. Ini untuk fungsi in main-nya. Selanjutnya runningkan programnya. Nah, misal kita masukkan bilangannya 1945. Nah, jadi untuk zoomnya itu sama dengan 1 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan 19. Nah, jadi jalannya program yaitu dari sini. Pertama mulai dari fungsi in main, kemudian program akan meminta input s. Input s sama dengan 1945. Nah, setelah menginputkan nilai s, maka dia akan mencetak zoom sama dengan, lalu akan memanggil fungsi jumlah digit s. Nah, selanjutnya pada fungsi jumlah digit s akan dipanggil yang pertama kali itu n sama dengan 1945. Nah, selanjutnya dicetak sama dengan true, kemudian diperiksa apakah n itu lebih dari sama dengan 10. Nah, jika ya, maka digitnya itu nih 1945 mod 10. Kemudian sisanya itu 1945 per 10 itu sisanya akan disimpan di variabel sisa. Lalu untuk hasilnya itu dipanggil kembali fungsi jumlah digitnya itu sisa cetak. Nah, diperiksa lagi untuk if cetaknya. Jika terpenuhi maka dia akan mencetak tanda positif. Lalu akan dicetak digitnya, kemudian mengembalikan hasil ditambah digit.
Nah, untuk yang ini, setelah melakukan jalannya program di fungsi jumlah digit, selanjutnya dia akan masuk lagi ke fungsi inMath dan menampilkan hasilnya. Begitu saja untuk penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.